Maka para sahabat ketika sudah masuk Islam itu menyenangkan. Dan gak akan ada orang yang gak suka kalau orang ini benar-benar melaksanakan syariat. Jadi dipahami ya ibu dan bapak sekalian ya. Jadi keyakinan kita itu ketika diekspresikan lewat taat kepada Allah itu gak mungkin manusia gak suka. Kenapa? Fitrahnya manusia suka orang baik. Dan orang baik itu adalah hasil daripada ketika syariat itu diterapkan. Pertanyaannya, ada nggak orang nggak muslim tapi baik? Banyak orang nggak muslim tapi baik. Makanya orang-orang baik itu yang mereka belum muslim itu lebih mudah didakwai daripada orang jahat. Mau bukti bahwasanya baik itu fitrah dan kalau orang senang dengan kebaikan orang pasti senang dengan Islam. Ini contohnya. Yang namanya maling ya, walaupun dia kerjaannya mencuri, dia seneng nggak kalau barangnya dicuri? Ya enggak lah. Kenapa? Karena fitrah dia nggak suka kalau barangnya hilang, walaupun dia sendiri seorang maling. Seorang pezina pun tidak mau anaknya dizinai. Seorang pezina pun pasti marah kalau anaknya dizinai, betul nggak? Maka orang seneng tuh fitrah, orang seneng kebaikan itu adalah fitrah. Paham sampai di sini ya? Bahwasanya ada orang-orang jahat pun pengen anaknya jadi orang baik. Ini adalah sesuatu yang bersifat fitrah. Maka kalau kita itu menerapkan Islam, kita pasti jadi orang yang menyenangkan. Maka ketika zaman dulu, ketika di Habasyah, Ja'far bin Abu Thalib, ini saudaranya Ali bin Abu Thalib, dia kemudian memimpin jamaah muslim yang pergi ke Habasyah karena ditekan di Makkah. Maka waktu itu dia ditanyakan, kenapa kamu masuk agama Islam? Padahal katanya agama Islam ini agama yang buruk. Dia bilang, coba lihat kami sekarang. Dulu kami makan bangke, sekarang kami tidak makan bangke. Pertanyaan saya, kalau fitrahnya manusia senang bangke atau senang yang nggak bangke? Yang senang yang nggak bangke dong. Dan dia bilang, salah kami apa? Coba lihat kami dulu makan bangke. Kami dulu berzina dengan orang tua kami sendiri. Coba, loh ini serius. Ibu-ibu tahu sebelum syariat turun itu seperti apa? Sebelum syariat turun itu orang bisa nikah 40 sampai 100 orang. Jadi kalau poligami turun itu cowok-cowok pada saat itu sedih ibu-ibu sekalian. Kenapa? Karena dari 40 sampai 100 diturunkan jadi berapa? 4 doang. Jadi sedih sebenarnya pada saat itu. Sekarang aja orang-orang cowok-cowok senang ketika mendengar syariat poligami. Nah dulu itu orang bisa nikah 40 sampai 100 orang. Bayangkan ketika dia orang yang bangsawan dan dia punya kedudukan, punya uang, dia nikah 40 sampai 100 orang. Lah pertanyaannya kalau dia meninggal nih umur 70 meninggal, itu istrinya bervariasi. Ada yang umurnya 70 sampai umurnya 20. Bisa dipahami ibu-ibu sekalian. Nah zaman dulu ketika syariat belum turun, ini ibu-ibu ini, istri daripada orang ini jadi warisan. Jadi warisan. Jadi ibu-ibu itu jadi warisan. Nah yang mewarisinya siapa? Anaknya. Maka anaknya nikahi orang tuanya. Kalau punya anak, cucu atau anak? Nah, cucu itu kan ya bingung kan. Nah makanya sebelum syariat itu membingungkan. Maka Ja'far bilang kami dulu sebelum kami kenal syariat, kami itu makan bangke. Kami itu nikahin atau berzina dengan orang tua kami sendiri. Kami itu menekan orang-orang yang lemah, menzolimi orang-orang yang lemah. Kami pinjemin duit mereka, mereka harus bayar 2 kali lipat. Kalau nggak bisa mereka harus jadi budak kami. Kami melakukan perkara-perkara bohong, kami nipu orang, kami nggak sayang sama yang muda. Tapi setelah kami masuk Islam, semua kami berubah. Kami sayang dengan yang muda, kami hormat dengan yang tua, kami makan yang baik-baik, tidak berkata kecuali kebenaran. Kami lantas menyembah pada Allah Tuhan yang satu. Kami mencoba untuk senantiasa suci, menjauhi zina, khamr dan seterusnya. Salah kami di mana? Maka orang-orang muslim diterima di mana-mana. Kenapa orang muslim diterima di mana-mana? Karena menyenangkan. Bisa dipahami ya. Beda dengan sekarang. Dia jadi muslim, dia justru jadi nyebelin. Bisa dipahami Bapak sekalian. Ini justru yang kita pertanyakan. Kok bisa Anda dulunya belum kajian, Anda menyenangkan, tiba-tiba Anda kajian, Anda jadi tidak menyenangkan. Hanya karena beralasan karena saya sudah hijrah. Contoh, ini kisah nyata. Saya punya teman. Sebelum dia hijrah tatoan, kiri kanan gambar semua, nggak tahu badannya karena saya belum pernah lihat. Yang jelas tangannya tatoan semua, anak motor.
Pokoknya kerjaannya tiap waktu naik motor. Ketika naik motor dia nggak pernah nanya temen satu ridingnya itu, kamu itu sholat atau tidak? Nggak pernah ditanya. Nggak pernah ditanya maksiatmu itu apa saja. Rokok kamu rokok filter atau nggak filter, itu nggak ditanya. Kamu minum arak merah atau arak putih, itu nggak ditanya. Pokoknya yang penting mereka bilang apa? Selama satu aspal, salam satu aspal, kan gitu kan ya. Pokoknya asal satu aspal kita beruhuwah, kata dia. Ya itu bagi dia lah pokoknya. Pokoknya kalau ada gengnya yang disakiti dia akan bela mati-matian. Kenapa? Karena dia satu geng motor sebelum dia ikut kajian. Setelah dia ikut kajian, mendadak dia nggak pernah ngumpul sama temennya lagi. Lalu kemudian dia bilang, kenapa nggak ngumpul sama temennya? Karena mereka nggak sholat. Oke. Karena mereka minum khamar. Oke. Tapi ternyata dia bukan hanya nggak temenan sama temennya. Tapi ketika dia di masjid, dia juga milih. Kenapa kamu ke masjid ini nggak ke masjid itu? Karena masjid ini tidak satu madhab. Karena masjid ini tidak sunnah. Karena masjid ini banyak bid'ah dan seterusnya. Bisa difahami Bapak Ibu sekalian. Dia masuk Islam, jauhin teman-teman lamanya dan nggak cocok dengan orang-orang muslim semua. Ini kan aneh. Loh, Anda itu harusnya ketika masuk Islam, Anda tuh jadi lebih baik pada orang. Karena syariat itu harusnya mengubah orang jadi lebih baik dan menyenangkan. Paham sampai di sini? Lalu dia cerita ke saya, Ustadz, saya itu ketika ke masjid, karena saya sudah dengar kajian, jadi dia dengar satu kajian, gurunya membahas tentang kesalahan-kesalahan dalam bacaan sholat. Gitu kan ya. Jadi ada berapa? 24 atau 37 kesalahan dalam bacaan sholat gitu. Jadi ketika dia belajar sampai dia ke masjid, sholat dia di masjid bukan sholat, tapi di masjid ngitungin kesalahan imam baca suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ini sudah salah 4 ini. Alhamdulillah. Ini salah lagi nih. Bisa difahami Bapak sekalian. Lah ini kalau begitu belajar Islam justru membuat Anda itu lebih bermasalah sama orang. Harusnya belajar Islam itu membuat Anda lebih tidak bermasalah sama orang. Mendadak Anda nanya, kamu ngajinya ke ustadz siapa? Kamu sholatnya begini atau begini? Kamu celananya itu di atas mata kaki atau di bawah mata kaki? Kamu itu misalnya contoh pakai baju ini atau ini dan seterusnya. Loh, ketika maksiat aja dia nggak pernah nanya. Enggak usah sekalian. Orang namanya mabok, ya yang dicari ya mabok, paham nggak maksudnya? Yang nggak peduli dia maboknya pakai arak yang mana. Kamu arak merah atau arak putih? Oh aku pakai lem Aibon, ya nggak apa-apa lah. Yang penting kita mabok bareng, kan gitu kan ya? Yang penting kan maboknya bagi orang-orang maksiat, bukan seperti apa maboknya. Tapi mendadak ketika dia mau jadi baik, semua orang selain dia bermasalah. Ini nggak betul. Makanya kalau ada orang yang mengkaji Islam harusnya membebaskan dia dari masalah-masalah. Sama kayak ibu-ibu juga. Jangan sampai ada kesan ketika ibu-ibu ngaji ke Ustadz Felix Show, suaminya bilang, Ustadz sebelum istri saya ngaji sama Ustadz nih gitu kan ya. Dia baik-baik saja. Mendadak ketika dia sudah ngaji sama Ustadz, dalil semua keluar Ustadz. Gitu kan ya. Seolah-olah di rumah ada Mama Dede kan itu kan ya. Paham gak maksudnya sekalian? Lah ini namanya tidak berhasil untuk mengubah jadi lebih baik. Karena orang yang sudah ngaji harusnya paham bahwasanya meyakinkan orang itu harus dengan cara yang dia sukai atau dengan cara yang dia pahami, bukan dengan cara yang dia tidak pahami. Dan saya kasih tahu ibu-ibu sekalian, nggak pernah sekalipun saya tahu ada suami yang berubah gara-gara dibacain dalil. Jelas ya? Nggak ada satupun suami yang berubah gara-gara dibacain dalil. Jangan juga nih ada Ustadz Felix ngomong, dengerin nih, jangan juga gitu. Coba cari yang enak caranya, gimana bisa kita buat suami kita jadi sadar. Ya memang ada suami-suami yang bisa digituin, tapi ada suami juga yang tidak. Intinya memahami Islam, mengkaji tentang Islam, tahu lebih banyak tentang Islam harusnya membuat kita lebih bijak. Iya memang betul, kadang-kadang enggak juga begitu. Kadang-kadang dulu saya juga agak keras. Misal contoh, saya pernah cerita, dulu kalau ada orang datang ke kajian saya nggak pakai kerudung, itu saya suruh kerudungan dulu. Kalau enggak saya nggak mau mulai kajian. Kenapa? Karena saya merasa, loh dia kan datang ke majelis ilmu, masa nggak hormat sama majelis ilmu, muslimah kok nggak kerudungan dan seterusnya. Iya itu betul, tapi kita juga harus tahu orang yang datang tuh nggak semuanya sama. Dan gak semuanya tuh orang-orang tuh nyaman. Maka ketika ada orang datang gak kerudungan, sekarang saya pikir bagus, datang aja, buat dirimu aja nyaman. Saya bukannya membolehkan maksiat, tidak. Saya cuma memberikan waktu dan menghargai orang. Kalau ada orang sudah niat
niat datang ke kajian, berarti kan sudah niat baik. Nah niat baiknya itu harus dikembangkan. Karena ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, kalau semua orang sudah soleh, ustadz gak perlu ngisi. Paham gak ibu sekalian? Ya ustadz itu justru ngisi karena masih ada orang yang gak paham. Nah gimana caranya orang gak paham tuh dengerin dulu. Lah kalau ustadznya sudah semua yang datang sini harus yang soleh. Yang gak soleh yang masih bid'ah di luar aja tunggu di depan. Gak bisa gitu ceritanya. Paham ya maksudnya ya? Yang gak ngerti syariat udah gak usah datang sini. Lah untuk apa saya ngisi kajian? Orang ngisi kajian kok pada orang yang sudah tahu. Nah intinya adalah belajar Islam, meyakini Allah itu membuat Anda jadi lebih baik. Mengubah Anda menjadi lebih menyenangkan. Betul ibu, nggak semua orang akan suka dengan kita. Betul bapak, seislami-islaminya kita pasti masih ada yang nggak suka. Wong Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja yang nggak mungkin ada celanya. Gitu kan ya, itu aja masih dicaci maki. Allah Subhanahu wa taala yang nyiptain manusia, ngasih rezeki manusia, bahkan pada orang-orang yang membenci dan mengkufurinya, itu aja masih dikasih rezeki. Itu aja masih dicaci maki. Lah apalah kita? Tapi maksudnya adalah jangan sampai orang itu membenci Islam gara-gara kita. Paham ya? Karena orang yang sudah mengkaji Islam dinilai oleh orang lain lebih banyak tanggung jawab. Betul nggak? Udah kerudungan kok gitu, kan itu. Katanya kajian tiap Senin. Saya lihat storynya restory Masjid Al-Mutakin mulu. Tapi kok kelakuan, memang kenapa? Ibu-ibu, salah satu tanggung jawab orang mengkaji adalah orang lebih banyak ekspektasi ke kita. Paham ya? Orang lebih banyak ekspektasi ke kita. Apalagi nih, udah punya baju seragam 4 gitu kan ya. Masa sih kayak gitu? Lah itu apalagi pengurus, itu lebih banyak ekspektasinya. Salah dikit aja orang ngomel gitu ya. Padahal ya kita sama-sama belajar, tapi setidaknya itulah namanya ada perubahan. Termasuk dalam rumah tangga.